Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, memberikan kami roh hikmat dan pewahyuan untuk kami dapat mengerti setiap bagian firman Tuhan bagi setiap kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu tugas dan kemampuan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu tugas dan kemampuan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, ada perumpamaan tentang talenta. Nah, kalau kita memperhatikan di sana, dalam kisah ini dijelaskan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, firman Allah katakan. Kemudian orang yang mau pergi ke luar negeri ini memanggil hamba-hambanya. Artinya dia adalah seorang tuan, dia adalah seorang bos. Ini harta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya untuk apa? Dikelola. Dia pergi ke luar negeri. Dan dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, dari perumpamaan talenta ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama bahwa talenta diberikan sesuai kemampuan. Sekali lagi, yang pertama bahwa talenta diberikan sesuai kemampuan. Di dalam ayat yang ke-15 dari Matius pasal yang ke-25. Ya. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa talenta yang dipercayakan kepada setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Talenta itu diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Sebabnya bagi kita yang ada pagi hari ini, bagi saudara dan saya, jemaat Tuhan yang ada, mari sadari bahwa setiap talenta yang dipercayakan kepada kita, setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu disesuaikan oleh Tuhan menurut kesanggupan kita masing-masing. Sadari itu di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, ya, sejauh mana kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, hal yang kedua dari perumpamaan kita belajar bahwa Tuhan memberikan setiap talenta menurut kesanggupan masing-masing untuk menyatakan keadilannya. Ya, sekali lagi, Tuhan memberikan talenta menurut kesanggupan masing-masing untuk menyatakan keadilannya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Itu untuk apa? Menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar. Jangan apa? Jangan suka protes.
Jangan suka komplain. Ya, jangan marah. Jangan iri. Jangan dengki. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu memberikan sesuai dengan kemampuan karena untuk menyatakan keadilannya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 24 dan ayat yang ke-25, hamba yang menerima 1 talenta ini marah. Seolah-olah Tuhan yang memberikan talenta kepada dia itu tidak adil, jahat. Dia berkata Tuhan ini kejam. Nah kadang-kadang kita seperti itu, kita protes sama Tuhan. Tuhan kenapa kok dia? Kenapa bukan saya? Ingat bahwa Tuhan itu melakukan untuk menyatakan keadilannya. Tuhan lebih tahu. Itu sebabnya mari kita mau belajar. Untuk apa? Tidak iri, tidak jengkel, ya, tidak banyak protes, ya, tidak banyak komplain, apalagi kepada Tuhan. Sadari bahwa semua yang dipercayakan kepada kita itu untuk apa? Menunjukkan, Tuhan ingin menunjukkan keadilannya kepada setiap kita. Dan yang ketiga, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa semua talenta yang dipercaya kepada kita satu saat akan diminta pertanggungan jawab. Sekali lagi. Yang ketiga bahwa setiap talenta yang dipercayakan kepada kita satu saat akan diminta pertanggungan jawab. Nah kita memperhatikan bahwa hamba yang menerima 5 talenta dia mengupayakan sehingga mendapat untung 5 talenta sehingga jadi 10. Hamba yang menerima 2 mengupayakan sehingga apa? Dia mendapat untung atau laba 2 talenta menjadi 4. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta ini karena dia jengkel, dia marah, dia protes, sehingga dia tidak berupaya mencari laba untuk mendapat keuntungan. Malah dia kubur talentanya. Sehingga dia tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan sampai kita tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena apa? Itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang memberikan talenta kepada kita masing-masing. Ya, jangan mengabaikan talenta itu sekalipun hanya 1. Sekalipun mungkin kecil, sekalipun seolah-olah itu tidak penting. Ingat, kita akan apa? Diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Kita bisa perhatikan bahwa ya, hamba yang tidak berupaya mencari laba dari talenta itu pada akhirnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertaki. Dihukum. Tapi hamba yang menerima 5 dan 2 yang berupaya melaksanakan, bertanggung jawab. Ya, dikatakan apa? Mereka diberikan upah oleh tuannya. Pagi hari ini, saya percaya kita semua rindu bahwa setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita mau lakukan dengan benar. Supaya apa? Kita nantinya boleh menerima upah dari Tuhan yang mempercayakan talenta kepada kita masing-masing. Entah itu 5, entah itu 2, entah itu 1. Yang paling penting yaitu apa? Mari kita mau kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita.
di dalam setiap kehidupan kita. Baik di dalam pengiringan, baik di dalam pelayanan, lakukan. Firman Tuhan berkata dalam surat Kolose dengan jelas, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu akan mendapat bagian yang menjadi upah di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pelajari pagi hari ini. Biar firman itu memotivasi kami, mendorong kami semakin giat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sebagaimana Tuhan mempercayakan talenta di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati sepanjang hari ini. Bahkan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Beri kami sehat, beri kami kuat, beri kami damai dan sukacita di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, mengucap syukur. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel, dan Tuhan Yesus memberkati.